Anies, apa yang sudah dia bangun selama ini? Apakah ada pembangunan infrastruktur masif yang dia bangun? JIS itu kurang masuk hitungan, hanya untuk penggemar bola, sisanya receh. Cukup parah mengingat APBD DKI Jakarta paling besar se-Indonesia. Halo sahabat Indonesia, jumpa lagi bersama saya Freddy Kako. Semoga saya menjumpai seluruh sahabat Indonesia semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan tentunya tak kurang suatu apapun. Beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Kuningan di Jawa Barat. Bendungan tersebut dibangun selama 7 tahun dengan biaya 513 miliar. Bendungan ini memiliki kapasitas daya tampung 25,9 juta meter kubik, sehingga bisa digunakan untuk suplai air secara berkelanjutan untuk irigasi pertanian seluas 3.000 hektar sawah di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Brebes. Selain itu, Bendungan Kuningan memiliki manfaat lain, yaitu untuk ketahanan suplai air, menghindari banjir, dan menyuplai air baku sebesar 0,3 meter kubik per detik, dan menghasilkan daya listrik sebesar 0,5 megawatt. Tapi ada kisah menarik terkait proses pembangunan bendungan ini. Seperti biasa, tiap kali ada proyek pembangunan, selalu ada lahan atau rumah warga yang terdampak. Akan ada ganti rugi atau istilah sekarang ganti untung. Kabarnya warga sekitar yang terdampak ketiban rezeki nomplok. Kabarnya sekitar 300 motor dan belasan mobil sudah dibeli warga setelah mendapat ganti untung proyek Bendungan Kuningan. Kalau soal pembangunan infrastruktur, Jokowi tidak perlu diragukan lagi. Khusus untuk bendungan saja, Jokowi sudah atau sedang membangun 65 bendungan masif dalam rentang jarak yang tidak begitu lama semasa kepemimpinannya. Tapi kita bandingkan dengan gubernur ibu kota itu. Satu bendungan tadi pembangunannya memakan biaya hanya 513 miliar. Setengah dari biaya yang kabarnya harus dikeluarkan untuk menggelar ajang balap Formula E yang tidak ngetop. Bayangkan, satu bendungan bisa memiliki banyak manfaat untuk irigasi demi ketahanan pangan, sumber daya listrik, pengendalian banjir, dan banyak lagi. Warga terdampak direlokasi ke hunian yang lebih layak. Efeknya sangat besar, menyebar ke banyak faktor. Efek domino Formula E apa? Mungkin ada yang sudah capek mendengar kisruh soal Formula E, tapi kasus ini memang harus diviralkan agar masyarakat tahu betapa besarnya anggaran yang dikeluarkan dan kurang transparan pula. Gubernurnya mau diinterpelasi agar semuanya terang benderang, tapi malah bikin manuver menggelikan dan pengecut dengan mengundang 7 fraksi partai politik, dan kemudian mereka semua sepakat untuk menolak interpelasi. Ada yang disembunyikan terkait Formula E, makanya Anies berusaha sebisa mungkin menghindari dan menjegalnya. Dana yang mencapai 1 triliun rupiah masih tidak jelas apakah jadi diselenggarakan di tahun 2022. Mengingat kalau tidak salah belum ada nama Jakarta dalam kalender tahun 2022. Dampaknya entah apa, hanya memuaskan ambisi politik sebagian pihak, sama sekali tidak menyentuh rakyat kecil. Bandingkan dengan pembangunan infrastruktur Jokowi, semuanya berdampak bagi masyarakat. Efek dominonya akan terasa
beberapa tahun mendatang. Anies, apa yang sudah dia bangun selama ini? Apakah ada pembangunan infrastruktur masif yang dia bangun? JIS itu kurang masuk hitungan, hanya untuk penggemar bola, sisanya receh. Cukup parah mengingat APBD DKI Jakarta paling besar se-Indonesia, tapi hasilnya berbanding terbalik. Yah, mau gimana lagi? Pemborosan demi pemborosan terus terjadi. Kelebihan bayar di beberapa proyek terus ditemukan oleh BPK, dan lucunya lagi, KPK entah kenapa masih belum mulai mengusut. Anies selain terkenal sebagai jagoan penata kata, juga menjadi juara kelebihan bayar. Sewaktu jadi menteri saja sudah ketahuan tidak becusnya mengelola anggaran. Kalau tidak ditemukan Sri Mulyani, pasti sudah kebobolan. Gila saja kalau sampai orang ini masih punya muka untuk menyalonkan diri sebagai capres. Anggaran bisa habis untuk hal-hal yang tidak penting. Kebocoran anggaran, kelebihan bayar, dan lain-lain. Yang satu kelola anggaran dengan baik, pembangunan lebih murah, bermanfaat ke banyak orang. Yang satu lagi, borosnya tak ada tandingannya, manfaatnya secuil pula. Benar deh, kelompok sampah penjual agama itu merusak semuanya. Ada mereka, negara ini bisa mundur ke belakang. Harapan kita semoga KPK segera mengusut kasus Formula E yang sampai saat ini tidak jelas. Sampai-sampai mengorbankan pohon-pohon yang sudah tumbuh berpuluhan tahun di Monas itu dibabat habis untuk membangun sirkuit Formula E yang kabarnya tidak jelas sampai hari ini.